Pendeta Jedi, Selamat Kak malam. Ergon, dan teman-teman guru penabur dari penabur yang SMAK lain. Dan selamat malam juga, selamat menyaksikan buat siswa-siswi SMAK di seluruh SMAK penabur di seluruh komplek kelas 10 dan 11. Ya, malam ini teman-teman kita bersyukur sekali karena kita sudah bergabung dengan Pendeta Jedi dari GKI Sunter dan juga Vikaris Ergon Peters dari GPIB Kalimantan, Palangkaraya. Nah, malam ini siswa-siswi dan juga Bapak Ibu guru terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian iman juga perjuangan yang dilakukan oleh Pendeta Jedi juga Vikaris Ergon. Jadi, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu sama-sama, begitu boleh ya? Saya minta kepada Bapak JR boleh pimpin doa kita bersama. Silakan Pak JR. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai diskusi kita, mari kita berdoa. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau masih mengizinkan kami semua hadir di bumi ini, itu hanya karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan. Setelah kami akan memulai diskusi kami, perbincangan kami dengan saudara-saudara kami, Pak Jedi dan Bung Ergon, untuk berdiskusi mengenai pengalaman iman mereka dalam menghadapi sebuah pandemi yang sedang berlangsung ini Bapak. Biarlah Bapak memberikan kami hikmat, kekuatan agar semua diskusi ini boleh berguna bagi pembangunan iman kami dan refleksi kami kepada-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua datang dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai lupa nih supaya nanti kan siswa-siswi melihat itu guru saya gitu ya, atau kan ada yang lain lihat. Boleh ya kenalan dulu mulai dari saya, lalu nanti ke berikutnya Bu Jenny, Pak Dilado dan Pak JR. Juga nanti ada Pak Ray. Ya, selamat malam. Oh ya, nanti Pak Jedi sama Vikaris Ergon juga kenalan sendiri gitu ya. Selamat malam semuanya, siswa-siswi SMAK penabur dimanapun. Saya Siska Lumban Gaol, saya guru pendidikan agama Kristen di SMAK. Selamat malam anak-anak, saya Jennifer Ehiliani Nonitana, guru PAK SMAK 2 dan SMK Farmasi Penabur. Ya, selamat malam anak-anak sekalian, Shalom Aleichem. Saya Moreh Adi dari SMAK Penabur Gading Serpong. Halo, selamat malam anak-anak semua. Saya J.R. Nuhai, saya guru pendidikan agama Kristen di SMAK 5 Penabur Kelapa Gading. Oke, Pak Ray, silahkan. Selamat malam, saya Risa Hertian, saya dari SMAK Penabur Harapan Indah. Oke, silahkan kepada Kak Ergon. Halo semuanya, nama saya Vikaris Ergon. Saya sekarang bertugas di Palangkaraya, GPIB Ebenezer Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, kepada Pendeta Jedi. Ya, saya Pendeta Yedi. Saya melayani di GKI Sunter, Jakarta. Oke, Pendeta Henry. Baik, saya Pendeta Henry Tamaela. Saya juga bersama Vikaris Ergon melayani di GPIB Palangkaraya. Iya. Jadi begini, saya mohon pamit sebentar. Saya karena hari ini kabar baiknya buat saya dinyatakan sembuh. Dan saya mohon pamit saja. Nanti kalau memang kegiatan atau teman-teman masih berlangsung, saya akan coba masuk lagi dan mungkin situ saya bisa kalau sampai di rumah. Begitu. Ya. Tapi overall sebenarnya pengalaman saya dengan pengalaman Ergon kurang lebih karena kami berdua sama-sama masuk di rumah sakit yang sama dan sama-sama mengalami proses penularan yang sama begitu. Oke. Saya pamit dulu. Terima kasih teman-teman. God bless you. Terima kasih. Baik. Yuk, mari memberkati. Iya. Ya, terima kasih Pak Henry. Baik, teman-teman, berarti kita akan mulai. Yang pertama, kami nanti akan minta kepada Kak Ergon begitu ya, secara singkat menceritakan awal mula bagaimana mendapatkan COVID dan sebenarnya yang paling penting juga gimana sih perasaan ketika dapat atau dikatakan mengidap COVID gitu ya. Karena kalau di Jakarta yang aku tahu beberapa orang tuh
dapat stigma negatif, begitu ya teman-teman ya, stigma negatif kalau dia tahu dia kena COVID gitu. Nanti Kak Ergon boleh bercerita, baru setelah itu Pak Jedi. Nanti dari teman-teman guru penabur lain, jika setelah sesi Kak Ergon dan Pak Jedi bercerita secara singkat, baru teman-teman yang lain kalau mau ada pertanyaan silahkan, gitu ya. Silahkan dimulai dari Kak Ergon. Baik, selamat malam semuanya dan juga para siswa dimanapun berada. Saya akan cerita pertama kronologinya. Pada akhir Februari lalu, tanggal 26 sampai 29, saya bersama dengan mentor saya, Pak Pendeta Henry yang barusan. Kami sama-sama pergi ke PST, Persidangan Sinode Tahunan GPIB. Kami berdua pergi ke sana selama beberapa hari, lalu kembali lagi ke Palangka pada tanggal 1 Maret. Lalu setelah itu berapa hari kemudian belum ada gejala muncul pada tanggal 15 hari setelah sampai di Palangkaraya. Gejala yang ada adalah demam, sedikit batuk, demamnya naik turun, minum paracetamol, turun, naik lagi, minum paracetamol, turun. Sehingga tanggal 15 kena gejala, tanggal 17 mentor saya mengatakan bahwa ya udah kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Siloam, ada SOP yang harus dijalankan. Misalnya pengisian data, memperlihatkan gejala, dan juga riwayat perjalanan. Nah, rumah sakit meminta riwayat perjalanan, dan jujur itu berat juga dikatakan. Kalau kami mengatakan pulang dari Bogor dengan semua gejala ini, kemungkinan akan ada isolasi. Tetapi memang harus jujur, saya katakan bahwa saya pulang dari Bogor. Ketika saya menyatakan itu, saya langsung dinyatakan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan. Rekan-rekan pasti tahu tingkatannya dari ODP, PDP, suspek sampai positif. Nah, saat itu saya dinyatakan sebagai PDP dan langsung diisolasi, berpindah ke rumah sakit yang memang benar khusus untuk menangani COVID-19. Tanggal 17 saya masuk. Dengan semua gejala, lalu pengambilan tes swab itu dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Hasilnya cukup lama karena dulu alat tesnya hanya ada di Jakarta. Semua daerah mengirim ke Jakarta. Sehingga kalau saya tes sekarang, bisa 3-4 hari kemudian baru keluar. Karena menunggu hasil giliran begitu dari berbagai daerah. Sehingga saya dinyatakan pada tanggal 25 positif COVID-19. Tapi puji Tuhan, nggak lama setelah itu, tanggal 1, cepat sekali, tanggal 1 April, saya telah dinyatakan sembuh dan langsung boleh pulang. Karena hasil 3 swab dinyatakan negatif dan boleh kembali pulang. Dan puji Tuhan sampai sekarang belum, udah nggak ada gejala. Puji Tuhan jemaat juga semuanya sehat. Karena yang paling saya khawatirkan adalah ketika ada di dalam ruang isolasi, sebetulnya saya sama sekali nggak berpikiran tentang batas ambang hidup mati gitu, hidup dan mati. Tidak ada sedikit pun pikiran itu karena saya merasa ya sudahlah kalaupun saya sakit, lalu kehilangan nyawa dan sebagainya itu tugasnya Tuhan yang punya. Tetapi di dalam itu yang paling berat adalah memikirkan jemaat. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 15, itu kami kontak erat. Bersalaman, berpelukan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, dan sebagainya. Itu erat sekali. Kekhawatirannya adalah orang tua dan anak-anak, bagaimana kalau nanti mereka kena. Itu yang paling berat. Sehingga pada suatu malam, 4 hari setelah saya masuk ke ruang isolasi, itu pikiran yang paling berat, itu malam hari, tengah malam, sampai benar sekujur tubuh saya itu mati rasa. Sekujur tubuh mati rasa, rasanya sesak sekali, kedinginan dan sebagainya. Saya nggak bisa mengetok, nggak bisa minta bantuan. Biasanya saya di dalam kamar, saya tinggal ketok kaca di belakang tinggal ketok, di sebelah ada perawat. Jadi saya tinggal ketok. Malam itu, jam 1 atau jam 2 malam, saya benar-benar nggak bisa. Sekujur setengah badan saya ini mati rasa, nggak bisa mengetok saya. Nggak bisa mengetok, tapi puji Tuhan, saat itu juga, biasanya perawat itu udah tidur dari jam 1 sampai jam 4, waktu istirahat mereka. Mereka sudah matikan lampu, mereka sudah beristirahat, tapi puji Tuhan jam 2 itu, mereka ada. Ada satu orang yang lagi lewat, lalu mengetuk, Pak, kenapa Pak? Ya sudah, langsung dia masuk bersama dengan dokter, dengan APD yang lengkap, penggunaan APD 15-20 menit, masuk, memeriksa segala macam, jantung, paru, dan semuanya dilihat baik-baik aja. Lalu dipasanglah
dokter bilang pasang oksigen. Baik, saya pasang oksigen. Dan pasang oksigen, malam tidur, besoknya pagi bangun setelah saya teduh, saya baca semua WhatsApp pesan dari jemaat dan juga semua rekan-rekan yang mendukung. Saat mereka mendoakan mendukung, semua kekacauan yang semalam saya rasakan itu hilang sudah. Semua pikiran dan perasaan yang membuat saya hancur semalam sudah hilang, dan saya seperti dibarui di situ. Saya seperti dibarui, dan muncullah kekuatan baru. Dan disitulah saya merasakan bahwa inilah mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan bukan saat saya dinyatakan sembuh. Mukjizat Tuhan bukan saat saya tiba-tiba dari yang sakit parah menjadi sembuh total. Mukjizat Tuhan ada ketika jemaat tetap ada, dan Allah menyatakan kehadirannya melalui jemaat yang ada. Dan di situ saya berdoa pada Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau tetap menyatakan mukjizat-Mu melalui cara yang saya nggak pikirkan. Begini loh caranya Tuhan menolong saya. Dan puji Tuhan, dari tanggal itu sampai saya dinyatakan positif pun saya nggak ada rasa khawatir lagi. Saat dokter menyatakan, Pak, mohon maaf Bapak terkena COVID-19. Oh ya sudah, apalagi yang perlu saya khawatirkan. Karena saya ada bersama juga dengan jemaat di dalam Tuhan, ya sudah nggak ada lagi. Keluarga pun semuanya sehat, ya sudah dinyatakan positif. Oke, setelah keluar sehat, sampai saat ini pun puji Tuhan saya masih sehat. Dan apa yang saya syukuri adalah semua jemaat di tempat ini masih sehat. Setelah saya dinyatakan positif, semua jemaat dinyatakan sebagai ODP. Orang dalam pemantauan. 60 kakak di sini dinyatakan ODP dan didatangi rumah sakit melalui puskesmas. Dan syukurnya jemaat ini cukup kooperatif. Mereka tetap melaksanakan apa yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Merawat diri, tetap di rumah, dan semua tetap dilaksanakan dengan sangat baik. Permasalahannya memang ada stigma. GPIB Ebenezer hanya satu-satunya GPIB di di Kalimantan Tengah. Hanya satu GPIB. Sedikit orang mengenal GPIB, sehingga ketika saya dinyatakan positif, bahkan mentor saya juga positif, ada stigma yang sangat negatif bagi orang-orang GPIB. Katanya jangan dekat orang GPIB, orang kantor dirumahkan, bahkan ada yang dirumahkan dengan nggak dipotong cutinya, katanya harus ke rumah, tapi dipotong cutinya. Itu menurut saya stigma yang sangat mengungkung, sangat memenjara jemaat di sini. Itu menjadi problem, tapi bersyukur semua jemaat bisa melalui semua itu. Stigma itu tetap masuk ada dalam memori mereka, tetapi bisa dikelola secara bersama-sama. Dan di sini saya bersyukur setelah semuanya selesai, stigma itu berubah, paradigmanya berubah sekarang. Sekarang GPIB mulai dikenal banyak orang, dulu GPIB dianggap sebagai gereja karismatik, seperti GBI begitu. Sekarang berubah. Orang mengenal, oh GPIB di sini ya, oh saya dekat dengan gereja ini, rumah saya tetanggaan bahkan, nanti kita bisa bersekutu bersama. Menurut saya ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan untuk menunjukkan bahwa pada saat-saat seperti ini kita butuh untuk saling menguatkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edgon. Menarik ya. Jadi mukjizat itu bukan hal-hal besar, tapi ketika yang tadi malamnya Anfal, tiba-tiba kemudian pagi ngelihat WA dukungan dari banyak-banyak, dan itu membuat Kak Ergon menjadi begitu semangat, gitu ya Kak Ergon ya. Kita boleh ke Pendeta Jadi dulu sebelum yang lain bertanya. Pendeta Jadi silahkan secara singkat ceritakan bagaimana Pendeta Jadi boleh melewati proses COVID-19 ini sebagai sebuah hal yang pasti nggak mudah di tengah pandemi. Silakan Pak Jadi. Ya, secara kronologis sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena saya mengalami itu di tanggal 19 Maret ya. Nah, dari tanggal, hitunglah 14 hari ke belakang, dari tanggal 1 Maret sampai 16 Maret itu memang saya masih istilahnya masih melakukan beberapa pertemuan yang sifatnya banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya kapan kenanya, di mana, kemudian oleh siapa, boleh dikatakan tidak tahu dengan pasti. Ya, tidak tahu dengan pasti. Nah, cuma tanggal 19 Maret itu saya tiba-tiba saja mengalami demam yang cukup tinggi. Ya. Itu kalau dihitung rata-rata 37,5 sampai 35,5 ya. Nah, tetapi
saya masih bisa bertahan dengan obat gitu ya. Nah, pada tanggal 23 itu demam saya 39 lebih. Ya, dan itu sudah membuat badan tidak nyaman. Tetapi saya enggak pusing. Kemudian juga saya tidak merasa sesak, gitu ya. Kemudian juga tidak ada gejala batuk, pilek dan sebagainya, tidak ada, gitu ya. Nah, saya pergi ke pagi itu tanggal 23 pagi saya pergi ke laboratorium secara pribadi, saya coba untuk ngecek darah. Kemudian siangnya saya dapat hasilnya, tapi ternyata hasilnya darah itu bagus. Jadi saya awalnya memperkirakan apakah ini tifus, apakah demam berdarah, karena di kompleks saya ada yang sempat kena demam berdarah gitu ya. Nah, tapi kemudian hasil pemeriksaannya bagus. Nah, kemudian sore sekitar jam 3 itu saya mulai panas lagi. Ya, mulai panas, kemudian akhirnya jam 5 itu saya putuskan untuk ke rumah sakit melalui IGD. Ya, rumah sakit pertama penuh, kemudian kita pulang cari rumah sakit, akhirnya kemudian jam 7 kita bisa dapat rumah sakit, di situ dilakukan pemeriksaan. Nah, pada saat pemeriksaan, hasil darah saya juga tetap bagus. Hasil darah bagus, kemudian tensi memang saya 39 lebih. Tensinya, itu udah panas. Kemudian di ronsen. Ya, di ronsen, nah kebetulan di ronsen itu ada flek. Ya, terlihat ada flek yang menurut diagnosa pada saat itu adalah tifoid dan bronkopneumonia, yang kalau secara umum itu katanya berkaitan erat dengan saluran pernapasan. Ya, nah itu sebabnya kemudian saya ditanya apakah batuk, pilek, sesak dan sebagainya. Nah, saya sama sekali tidak merasa. Cuma hanya karena di dalam paru-paru saya itu ditemukan pneumonia, ya, dan salah satunya itu bisa saja oleh itu disebabkan oleh virus, dan salah satunya bisa oleh virus COVID-19. Nah, sejak saat itu kemudian saya disarankan untuk masuk rumah sakit, dan pada saat itu kemudian saya langsung disebut sebagai PDP. Ya, jadi pada malam itu saya langsung masuk di isolasi. Ya, nah kemudian di dalam di rumah sakit itu saya di obat pagi, siang, malam. Kemudian dari sejak saya masuk mau masuk sampai saya pulang itu saya tetap diinfus, sehingga mengurangi istilahnya demam saya, atau mungkin yang secara fisik saya tidak sadari itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian tanggal 25 itu saya diperiksa swab tenggorokan. Ya, swab tenggorokan. Kemudian setelah itu saya diizinkan untuk pulang. Ya. Nah, hasilnya itu tanggal 2 April. Jadi swab tanggal 25, hasilnya tanggal 2 April. Ya. Nah, dari tanggal 26 sampai tanggal 2 April ini, secara pribadi saya tidak punya perasaan apa-apa. Ya, memang pada saat itu mungkin kita dengar bahwa ada seorang pendeta yang di Jakarta yang meninggal ya karena COVID, ya, dan itu kebetulan juga teman saya, ya, termasuk teman dekat. Nah, mendengar itu memang saya agak bingung, ya, dan sempat khawatir, tapi bukan oleh karena peristiwa kematiannya, ya, bukan peristiwa kematian, tetapi bingung oleh karena saya belum mendapatkan sebuah kepastian apakah hasil swab saya itu positif atau negatif. Ya, nah oleh karena itu dalam waktu yang waktu yang cukup singkat, ya, saya mencoba untuk membuat kronologi, ya.
saya mencoba mengingat dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 19 Maret itu kegiatan apa saja, orang siapa saja yang saya temui, kemudian di mana, ya, kemudian itu saya sebar, ya, saya sebar melalui instansi yang berkaitan, ya, seperti misalnya saya sempat melakukan pertemuan dengan para pendeta di lingkup sinode wilayah, ya, maka saya berikan kronologi itu, ya, dengan harapan bahwa kronologi itu bisa didapatkan oleh rekan-rekan pendeta, sehingga kalau terjadi sesuatu, mereka menemukan gejala pada dirinya, mereka bisa langsung memeriksakan diri, ya, termasuk di jemaat saya sendiri, karena saya terakhir itu memimpin di kebaktian remaja, kemudian ada persidangan khusus, ya, kemudian saya cek sampai sekarang tidak ada, ya, tidak ada, termasuk di Penapun Kelapa Gading, ya, karena tanggal 15 Maret saya sempat ikut kegiatan di TKK 6-nya, ya, sehingga saya perlu juga memberitahu mereka melalui pengurus yang Jakarta, ya. Nah, perasaan saya boleh dikatakan bukan karena sayanya, ya, tetapi saya tinggal dengan istri saya dengan keponakan, gitu ya. Nah, kalau katakanlah sampai katakanlah saya kena, berarti mereka juga sangat dimungkinkan kena, ya. Nah, itu sebabnya kemudian ketika tanggal 2 saya dinyatakan positif, ya. Nah, tapi sebelumnya itu pihak puskesmas minta supaya istri dan keponakan saya diperiksa dan hasilnya negatif, ya. Nah, tanggal 2 April itu saya dinyatakan positif, ya, dinyatakan positif. Nah, tapi setelah saya menerima kabar saya positif, ya sudah, saya nggak ada, ya seperti tadi kata Pak Ergon tadi, ya, urusan mati mah itu urusan Tuhan lah, ya. Yang saya khawatirkan itu adalah istri, keponakan, kemudian masyarakat dan anggota gereja, itu yang harus saya secara pribadi saya harus pantau, gitu ya. Nah, juga masalah stigma saya tidak terlalu khawatir, ya. Memang pada saat saya pulang, ya istilahnya ada pejabat setempat lah, ya, yang kemudian secara pribadi WA, Pak, maaf ya, kita bukannya lebay, kepo apa gimana, kita ya. Soalnya kalau sampai benar begini-begini, kita harus begini-begini, gitu ya. Dengan nada yang agak sedikit negatif lah, ya, gitu. Sampai kemudian ketika ada rekan yang istilahnya mau mengantar makanan pun karena dia harus melewati penjagaan, ya, si penjaga saja sampai bisa mengatakan, Pak, jangan ke rumah itu lagi, ya, jangan ke rumahnya Pendeta Yedi, ya, Pendeta Yedi kena COVID, nanti Bapak tertular, nanti Bapak juga masuk rumah sakit, gitu ya. Sampai teman saya itu marah, gitu ya, gitu. Nah, jadi stigma itu masih ada. Tetapi di tengah stigma yang seperti itu, gitu ya, saya merasa bahwa ada banyak orang yang menaruh perhatian, ada banyak orang yang peduli. Boleh dikata selama saya memasuki masa isolasi dan karantina sampai hari ini nih, boleh dikatakan kita nggak keluar rumah, ya, untuk katakanlah makanan, ya, kita ada yang istilahnya ada yang supply, ya. Kemudian kalau memang kita butuh, kita bisa online, masih bisa terpenuhi, gitu ya. Jadi di situ kemudian saya merasa istilahnya Tuhan itu mengimbangi, ya, kekhawatiran dan segala sesuatu yang sifatnya negatif itu dengan sesuatu yang positif, sehingga saya boleh dikatakan selama karantina itu, ya, saya hampir mungkin 1 bulan 3 minggu lah, ya,
sampai hari ini ya. Itu jenuh, bosan, emosi, marah gitu, enggak juga ya. Walaupun sempat sebelum tanggal 2 itu saya sempat tadi bingung, kemudian khawatir, tapi bukan oleh karena kematian itu sendiri gitu ya. Nah, jadi secara perasaan boleh dikatakan saya menjalani itu biasa saja gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jedi. Tapi Pak Jedi supaya lebih jelas, tapi Pak Jedi sekarang hasil swab-nya sudah negatif ya Pak Jedi ya, dengan Kak Ergon Jadi sama gini, ya? tanggal 2 April itu saya positif. Kemudian tanggal 17 saya di swab lagi yang kedua. Kemudian hasilnya itu negatif. Oke. Nah, saya lupa hari Senin kemarin, hari Senin hari Senin saya swab yang ketiga. Ya, nah untuk yang swab yang ketiga saya masih harus menunggu. Jadi kalau dikatakan secara fisik saya sudah sehat gitu ya. Sehat gitu ya. Tetapi secara medis ya, secara hukum medis mungkin saya belum 100% saya sembuh gitu ya. Karena menunggu hasil swab yang ketiga begitu ya Pak ya. Oke. Sembuh itu minimal 2 kali negatif berturut-turut. Oh, oke. Gitu, kalau Pak Ergon sudah melaluinya, kalau Pak Jedi berarti tinggal menunggu hasil swab yang ketiga, begitu ya Pak ya? Oke. Kepada rekan guru penabur yang lain yang mau ngasih pertanyaan, tidak usah banyak-banyak, begitu. Silahkan kepada Pak Bu Jenny, Pak Ray, Pak Jear, atau Pak Adilado. Baik, saya mau bertanya buat Kak Vikaris Ergon sama Pak Henry. Bagaimana respon keluarga saat mengetahui Bapak Pendeta dan Kak Vikaris terkena COVID-19? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya satu pertanyaan, gimana respon keluarga, supaya nanti dijawab cepat oleh narasumber, oleh Pak Jedi dan Vikaris Ergon. Ada lagi? Mungkin Pak Ray, Pak Jer, Pak Adilado? Boleh Pak Ray? Ya. Ya, saya mau bertanya juga nih dengan Bapak Vikaris dan juga Bapak Pendeta. Ketika pertama kali dinyatakan positif, apa sih yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Apakah pelayanannya jelas gitu ya, langkah-langkah yang harus diambil dan ditempuh, dan juga apakah itu membuat pihak rumah sakit memberikan kenyamanan untuk Bapak Vikaris dan Pendeta menjalani langkah-langkah tersebut, sehingga ya rasa aman, rasa nyaman itu dirasakan walaupun harus keputusannya COVID-19. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ray. Pak Adi. Ya, saya bertanya untuk kedua narasumber kita yang terhormat, Pak Pendeta Jedi dan Pak Vikaris Ergon. Terkait dengan tadi ya, stigma ya, di dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang berbeda gitu, kita tidak bisa mengontrol apa pendapat orang terhadap kita. Ya, kita tidak bisa menutup mulut mereka dengan usaha kita gitu. Nah, saya lebih bertanya begini, seperti apa kalau begitu kiatnya Bapak berdua gitu dalam menghadapi stigma-stigma negatif yang ada di sekitar, dan juga mungkin sikap apa nih, mungkin ini pasti kan ditonton juga oleh anak-anak kita gitu ya. Kalau begitu sebagai seorang COVID survival, apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak yang saat ini tidak terkena gitu, tapi ini loh, seperti ini loh seharusnya kalian bersikap kepada orang-orang survival gitu. Terima kasih. Oke, dari Pak Jer ada, atau nanti Pak Jer penutup? Ada Pak? Oke. Ya, boleh Pak Jer. titip ya. Selamat malam Pak Ergon dan Pak Jedi, terima kasih. Ya. Ceritanya yang luar biasa bagi saya. Nah, saya bertanya, ini kan
Pak Ergon dan Pak Jadi kan kebetulan orang yang bergelut di bidang agama, katakanlah pelayan umat gitu. Nah, kan kadang-kadang mungkin ada orang yang ya katakanlah namanya nyinyir ya, itu pasti apa imannya kurang atau apa gitu. Kita lihat info-info di media sosial kan begitu. Nah, mungkin apakah dalam perjalanan menuju katakanlah dalam proses penyembuhan itu ada semacam refleksi-refleksi atau evaluasi diri yang mungkin dilakukan dan katakanlah memperkuat tetap memperteguh kepercayaan itu dalam proses penyembuhan itu. Karena kalau boleh dibilang ya, saya kan kemarin juga beberapa diskusi dengan murid-murid saya, memang ada juga yang kadang bertanya misalnya ini kenapa bisa begini, apa dosa saya, mungkin ada yang sampai tanya, ini Pak, ini Tuhan di mana Pak, kok gini, bencana ini kan semua orang yang beriman dan tidak beriman aja juga kena, mungkin bisa dibagi refleksi dalam proses yang dilalui saat kemarin. Itu dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada teman-teman guru penabur. Silahkan dimulai dari Pak Jedi dulu kali ya. Pak Jedi, tadi pertanyaan mungkin dicatat ya Pak, gimana menghadapi stigma, lalu gimana peran keluarga, rumah sakit, apa memberi kenyamanan. Kalau Kak Ergon kan dilihatnya ada dokter cantik kayaknya mendampingi gitu ya Kak Ergon ya. Nanti kita dengerin. Makanya kayak mungkin Kak Ergon itu membuat cepat sembuh gitu ya Kak Ergon ya. Oke, silakan Pak Jedi secara singkat dan padat begitu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya. Sorry. Saya bersyukur sama istri saya ya, karena dia cukup memahami, karena memang dia punya latar belakang medis, walaupun dia bukan dokter, tapi dia berkaitan dengan laboratorium, sehingga dari sisi kesehatan dan sebagainya dia cukup paham ya. Dan saya bersyukur ketika saya dinyatakan positif, dia secara pribadi sanggup untuk istilahnya merawat saya gitu ya. Nah, cuma memang sebelumnya saya sendiri secara tidak langsung mempersiapkan dia gitu ya. Karena sebelum tanggal 2 itu istilahnya kita masih bebas-bebas aja terima WA yang isinya bagaimana gitu ya. Nah, saya mencoba untuk kalau tadi dikaitkan misalnya dengan pengalaman iman begitu ya. Memang pada saat saya mengalami kebingungan itu, saya seperti diingatkan gitu ya, diingatkan untuk berdoa gitu ya. Nah, saya memang melakukan gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu saya mengalami sebuah ketenangan ya. Nah, dengan tenang itulah kemudian saya bisa berpikir secara positif ya, baik terhadap kabar yang saya terima, mau terhadap stigma yang diberikan oleh masyarakat dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dengan tenang itu kemudian saya bisa berpikir positif, merespon secara positif, kemudian juga bertindak secara positif. Nah, ketika istri saya tahu bahwa saya tenang, gitu ya, maka dia juga ikut tenang, ya, sehingga kemudian kita berdua itu justru bisa kerjasama, gitu ya, kerjasama. Nah, jadi responnya cukup positif, ya. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan pihak rumah sakit, kalau ditanya misalnya apakah mereka ramah dan sebagainya, jujur saya mengatakan mereka ramah. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan pada saat itu adalah mungkin juga sampai sekarang gitu ya, saya masih merasakan gitu sistem yang berjalan rasanya tidak terlalu baik
gitu ya. Seperti misalnya begini, saya pemeriksaan swab gitu ya, kemudian nanti hasilnya kapan, 2-3 hari nggak ada kabar gitu ya. Nanti kita tunggu lagi beberapa hari nggak ada kabar kita. Jadi kita sendiri yang kemudian akhirnya proaktif ya. Saya sampai harus tanya ke sana, tanya ke sini gitu ya, dengan penjelasan yang juga kadang-kadang nggak sama. Seperti misalnya kalau seseorang sembuh saja, ada pihak rumah sakit yang mengatakan, oh Pak cukup 1 kali negatif udah sembuh. Tapi ada lagi yang mengatakan, enggak Bapak harus 2 kali begini-begini gitu ya. Nah ini kan sistem yang di antara mereka sendiri kurang bagus gitu ya. Nah kemudian hal yang kedua, mungkin oleh karena COVID ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan tiba-tiba ya. Jadi mungkin pemahaman terutama para medis selain dokter mungkin nggak sama, ya. Seperti misalnya ketika saya mau minta swab, yang swab ketiga ini kita yang minta. Jadi bukan dari pihak mereka yang harus diperiksa, tapi kita yang minta, gitu ya. Nah, itu terjadi oleh karena saya mendengar dokter ini mengatakan begini, dokter ini begini, kemudian pengalaman dari yang COVID juga begini ya, sampai kemudian saya tanya, loh kalau yang ini 2 kali, oh saya baru tahu gitu loh, ya. Nah jadi kita sendiri harus dengan sistem seperti itu, kita sendiri harus mencoba proaktif mencari sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita begitu ya, gitu. Nah jadi kalau dari sisi ramah dan sebagainya oke lah. Cuma mungkin karena COVID yang tiba-tiba mungkin sistemnya belum terlalu baik begitu ya, gitu. Nah, kemudian hal yang selanjutnya kalau dengan tadi masalah stigma tadi, yaitu tadi karena saya sudah berpikir positif ya sudahlah gitu ya. Karena toh kita juga tidak bisa memaksa orang untuk mengerti kamu harus begitu gitu ya, kita nggak bisa gitu ya. Jadi dari kitanya sendiri gitu loh ya. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan saya sebagai pendeta gitu ya, wah ini pendeta kok kena COVID gitu ya. Nah beriman atau enggak gitu ya Pak ya. Kalau saya mencoba untuk memahami sakit itu kan nggak harus karena dosa gitu, tapi memang oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian kondisi tubuh kita juga tidak memungkinkan, itu kan bisa terjadi ya. Jadi nggak selalu harus dikaitkan dengan dosa gitu ya. Nah, tetapi saya mencoba ini mau mengkaitkannya dengan bukan hanya diri saya, tetapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, bahkan secara menyeluruh, secara mendunia gitu. Saya mencoba untuk memahami kalau memang katakanlah COVID ini terjadi, maka saya mencoba untuk memahami kita yang mengalami itu, mungkin pada saat itu kita seperti orang yang sedang ditinggal, ya, sedang ditinggal oleh Allah, sehingga mungkin untuk orang seperti saya, Pak Ergon, pada akhirnya boleh merasakan kembali, katakanlah, tangan Tuhan yang terulur gitu ya. Tapi ada saudara-saudara kita yang kemudian dia harus menjalani itu sampai istilahnya kematian ya. Saya memahami mungkin pada saat itu ya Allah sedang kita itu seperti orang yang sedang ditinggal oleh Allah. Dan itu mengajak saya, ya baik secara pribadi, kemudian dari sisi orang di sekitar dan juga secara dunia. Kalau seminar itu kan ada pembicara gitu ya, kemudian ada peserta. Nah, kadangkala ketika seorang pembicara sedang menyampaikan materinya, tiba-tiba ada peserta yang interupsi ya. Gitu. Dia menyelah atau memotong, ya. Nah, saya melihat
peristiwa COVID ini juga seperti bahwa manusia itu sedang diinterupsi. Manusia itu sedang di apa namanya, perjalanan hidupnya itu sedang disela, sedang dipotong, supaya dia berhenti sejenak, kemudian dia mencoba untuk menangkap sesuatu dari interupsi itu, gitu. Ya, nah kalau kita lihat misalnya untuk dunia medis, katakanlah ini kan artinya COVID ini merupakan sebuah tantangan, ya, karena kan sampai sekarang ini kan vaksinnya juga belum ditemukan, ya. Artinya mungkin dari dunia medis mereka harus diinterupsi untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan baru, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi katakanlah kemanusiaan, gitu ya. Boleh dikatakan mungkin ini merupakan sebuah interupsi terhadap kemanusiaan. Ya, di tengah-tengah katakanlah pandemi itu kan orang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri, ya, keselamatan diri sendiri. Nah, ketika katakanlah orang berpikir semua seperti itu, maka bisa jadi orang-orang yang katakanlah mengalami penderitaan itu, dia akan menjadi orang yang kemudian sendiri. Nah, di situ kemudian kita diajak bagaimana memunculkan kemanusiaan kita terhadap mereka, sehingga ada meme yang mengatakan saya di luar, ya, tapi kamu di rumah aja, gitu ya. Ini kan sesuatu yang kalau kamu punya rasa peri kemanusiaan, ya, kamu memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri, maka ya sudah, kalau memang aturannya kamu di rumah, ya di rumah, gitu loh, ya, supaya kehadiran kamu di luar itu tidak membahayakan orang lain, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi lain, misalnya tentang himbauan, gitu ya, tentang himbauan social distancing, kemudian physical distancing, ya, itu kan penggunaan masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, itu kan aturan, gitu ya, aturan. Nah, menjadi orang beriman itu, ya, secara real pada saat itu sebenarnya sedang diuji, gitu ya. Apakah memang kita benar menjadi orang yang beriman, gitu. Dalam arti kita menjadi orang beriman yang bukan hanya beriman secara egois, tapi kita melihat orang lain, gitu. Ya. Jadi social distancing itu mengajak kita bagaimana menjadi orang yang beriman secara realistis pada saat itu. Ya. Nah, kemudian apakah katakanlah memperkuat, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, dalam Mazmur itu saya mengingat misalnya ketika engkau ada di langit, ya, ketika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana, ketika aku masuk dalam dunia orang mati, engkau pun di sana, gitu ya. Nah, itu menjadi kekuatan bagi saya. Kalau katakanlah Allah itu ada di dalam dunia orang mati, maka Allah juga pasti ada di dalam kekhawatiran saya. Allah pasti ada di dalam sakit saya. Allah ada di dalam ketakutan saya. Nah, ketika saya merasakan Allah yang ada di dalam kekhawatiran sakit saya, itu membuat saya istilahnya tenang sama sekali. Tidak khawatir, gitu loh. Ya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak Jedi. Kak Ergon boleh menjawab juga tadi pertanyaan beberapa teman secara singkat begitu ya Kak Ergon ya. Baru nanti mungkin kita akan segera menutup juga dengan pesan terakhir dari Kak Ergon juga Pak Jedi. Silakan Kak Ergon yang sudah dirawat oleh dokter cantik. Baik, singkat saja. Yang pertama, ayah saya juga pendeta yang ikut ke PST. Jadi beliau juga ikut, lalu melakukan tes juga, dan puji Tuhan tetap sehat. Respons keluarga semuanya baik, semuanya mendukung, semuanya mendoakan, itu menjadi kekuatan. Lalu yang kedua tentang perawatan rumah sakit, saya sangat percaya semua perawat di semua rumah sakit memberikan yang paling baik yang mereka bisa berikan. Sehingga tidak perlu kekhawatiran akan adanya ketidakpedulian rumah sakit dan sebagainya. Mereka sangat bekerja untuk pasien COVID ini. Yang ketiga, stigma. Untuk bisa melawan stigma, sebetulnya susah juga untuk melawan stigma. Yang diperlukan adalah gerakan bawah tanah.
bagaimana mengubah nggak langsung secara total semua orang, tetapi ke beberapa pihak dulu. Saya analogikan sebagai kita berupaya meneteskan tinta ke dalam air putih, dan air putih itu berubah warnanya menjadi tinta yang kita teteskan. Walaupun kita kecil, kita memberi dampak bagi orang lain. Dampaknya nggak besar, tapi gerakan bawah tanah itu yang menurut saya penting untuk mengubah stigma. Meskipun nggak langsung semerta-merta menjentikan jari begitu. Lalu yang terakhir, tentang apakah ini dosa, sebetulnya ini teologi lama yang dipakai banyak orang yang disebut dengan teologi retributif. Ini terjadi pada kisah Ayub ketika teman-temannya mengatakan bahwa ia sakit karena Ayub melakukan suatu dosa. Sementara kitab Ayub itu sangat tidak menyatakan bahwa karena keberdosaan Ayub mendapatkan penderitaan. Itu adalah teologi lama, teologi retributif yang menyatakan bahwa kalau kita melakukan suatu kesalahan, lalu Allah membalaskannya setimpal dengan kesalahan kita. Pemazmur sangat tidak setuju dengan itu. Tidak dibalaskan sesuai dengan perbuatan kita. Sehingga itu adalah teologi lama. Bagaimana menjelaskannya? Ya mungkin orang yang menggunakan itu masih kuno pikirannya. Mohon maaf saya bisa katakan itu masih kuno. Bagi para, mohon maaf, pendeta yang masih menggunakan itu sangat kuno. Teologi retributif yang sudah sangat ditinggalkan lama, tetapi masih sampai saat ini sering dinyatakan melalui film-film, misalnya film azab, film apa namanya, ya semacam begitulah. Pokoknya karena masih laku digoreng ya, Kak? Masih laku sekali digoreng karena kesalahan dia terlempar meteor dan sebagainya. Itu teologi retributif yang sudah sangat lama, sudah ditinggalkan bahkan oleh Kristenan dan banyak sekali agama. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ini Pak Pendeta Henry sudah datang di Pastori. Mungkin boleh langsung gabung dengan Kak Ergon kali ya. Ya, teman-teman dan Pak Jedi dan Kak Ergon, karena waktu kita terbatas begitu ya. Boleh nggak kita benar-benar terberkati begitu ya, Pak Jedi memberikan sebuah pesan yang baik, Kak Ergon juga, dan yang menarik kalau teman-teman dilihat, bukan karena mereka pendeta, saya nggak tahu ngeliatnya, tapi mereka berdua tuh punya keyakinan masalah mati urusan dengan Tuhan, tapi mereka punya keyakinan dan mampu melihat setiap sisi positif di balik atau di tengah pandemi ini. Kalau tadi Pak Jedi bilang, Tuhan tuh menyediakannya imbang, positif dengan negatif. Terakhir, Pak Jedi dan Kak Ergon, kita akan menutup Zoom meeting kita. Boleh nggak kasih pesan, kasih sebuah penguatan refleksi iman buat khususnya anak-anak siswa kami, kelas 10 dan 11, apa yang harus mereka pegang, keteguhan dan keyakinan seperti apa yang harus mereka pegang di tengah pandemi COVID ini yang sudah pasti kita nggak tahu kapan berakhir. Keyakinan seperti apa yang harus kita pegang di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 kapan berakhir? Silahkan dari Kak Ergon lebih dulu. Kak Ergon, bisa dengar saya, Kak? Oh, mungkin Kak Ergon lagi mengundang Pendeta Henry ya. Berarti Pak Jedi dulu boleh, Pak? Secara singkat, terakhir. Ya, saya mencoba untuk mengkaitkan dengan kita sebagai orang, karena ini berkaitan dengan iman gitu ya tadi ya. Saya berkaitan dengan iman, maka saya meyakini gini, ketika kita menjadi percaya, maka sebagai orang yang percaya, kita pasti akan dimampukan untuk melihat, menemukan, dan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hal yang paling tidak baik sekalipun. Ya, contohnya misalnya karena pandemi, kemudian kalau tidak ada pandemi mungkin kita tidak siswa, guru dan sebagainya tidak akan sampai sedemikian rupa mendalami online kan. Gitu. Ya, itu saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Jedi. Kak Ergon, dengar pertanyaan saya tadi, Kak? Oke, silakan, Kak. Baik, singkat saja. Ini untuk khususnya mahasiswa, anak-anak siswa ya. Siswa. Apa yang saya bisa katakan saat ini, syukurilah bahwa kita semua bisa ada di rumah. Saya sangat merindu bagaimana ada di rumah. Saya sangat merindukan saat saya video call dengan keluarga, sampai saat ini saya belum bisa ketemu. Bagi rekan-rekan semua yang masih di rumah, syukurilah itu. Ini adalah waktu yang baik. Allah sedang mengembalikan kita. Allah sedang memulihkan keadaan keluarga. Meskipun banyak sekali permasalahan dalam keluarga, tapi ini adalah cara Allah. Dan marilah kita semua sebagai anak kita untuk melihat bahwa kita di sini bersama keluarga sedang bertumbuh. Sehingga tetap di rumah aja. Itu yang bisa saya sampaikan, Kak.
Oke, terima kasih Kak Ergon. Kepada rekan guru yang lain, Ibu Jenny, Pak Rey, Pak Adi, dan Pak JR, singkat saja yang cepat, apa yang mau disampaikan kita yang malam hari ini hebat sekali telah menginspirasi dan menguatkan kita. Dimulai dari Pak JR, silakan Pak, singkat dan padat ya. Ya baik, terima kasih untuk yang saya pelajari ini sungguh banyak, tetapi saya suka dengan dikatakan Pak Jadi tadi bahwa kita harus melihat berbagai aspek yang kita bisa miliki dan syukuri itu sebagai bagian dari pemeliharaan Allah dalam setiap keadaan kita. Itu saja dari saya. Oke. Kepada Ibu Jenny, silakan Ibu Jenny. Ya, terima kasih buat dua narasumber yang hebat. Terima kasih juga telah berbagi pengalaman. Itu akan selalu menguatkan kita di tengah mengalami situasi yang tidak pasti ini. Dan biarlah pengalaman iman dari kedua narasumber ini bisa menjadi penguatan bagi kita semua. Terima kasih. Oke. Nah, kepada Pak Rey, silakan Pak. Ya, terima kasih buat Pak Jedi dan juga Pak Ergon. Yang menarik adalah kita belajar bahwa Tuhan itu memilih orang yang paling dekat dengan kita untuk menyalurkan cinta kasih-Nya. Seringkali kita tidak sadar, tapi orang paling dekat justru itulah di mana Tuhan memberikan cinta kasih-Nya melalui kita. Kepedulian, perhatian, dari hal sekecil apapun. Terima kasih juga buat Pak Jedi, Pak Ergon, biarlah cinta kasih Tuhan dibalikan juga bagi keluarga yang ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rey. Pak Adi. Terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa. Semoga anak-anak mempelajari banyak hal dari apa yang sudah kita diskusikan bersama. Ingat selalu untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, tanya sama Tuhan mau berkarya apa dalam hidup saya sepanjang saya harus ada di rumah ini. Dari belajar sesuatu yang baru, mencintai keluarga, karena selama ini kan mungkin sibuk di rumah, di luar rumah. Sekarang dikasih kesempatan untuk terus dengan keluarga, pakai waktu itu dengan baik-baik, dan juga jangan lupa untuk mendoakan para medis maupun orang-orang yang berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Demikianlah Bapak Ibu Guru dan juga Pak Jedi, Kak Ergon, kami sungguh terberkati dan kami yakin siswa-siswi kami kelas 10-11 di seluruh SMAK Penabur ketika melihat ini juga mereka akan mendapat sebuah insight yang baru, penguatan, dan melihat bahwa pandemi ini semata-mata bukan karena dosa begitu ya, tapi karena memang Allah mungkin sedang menginstruksi perjalanan kehidupan kita supaya kita menjadi lebih baik. Pak Jedi, Kak Ergon, kami berdoa supaya hasil swab ketiga Pak Jedi negatif, begitu ya Pak ya. Kami juga berdoa buat pelayanan Pak Jedi dan Kak Ergon, kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa memelihara Pak Jedi dan Kak Ergon. Kita akan menutup Zoom meeting kita dari keluarga besar SMAK Penabur seluruh Jakarta. Mengucapkan terima kasih buat Pak Jedi dan Kak Ergon. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan menjaga kita semua. Boleh minta tolong kepada Ibu Jenny menutup dengan doa Zoom meeting kita malam ini. Silakan Bu Jenny. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar berbagai pengalaman iman dari Bapak Pendeta Jedi dan juga Kak Vikaris Ergon. Biarlah melalui pengalaman iman dari kedua narasumber ini, kami semakin dikuatkan untuk menghadapi situasi saat ini. Dan juga Engkau memberkati keluarga dari kedua narasumber ini, biarlah Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan penjagaan selalu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mendengarkan Zoom ini, biarlah lindungan daripada Tuhan yang akan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak Jedi, Pak Ergon, dan teman-teman Bapak Ibu Guru yang lain. Tuhan memberkati. Bye. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom.